Kopi ini tuh ratingnya 4,9 di Google dan yang review tuh udah 1000 lebih ulasan loh guys. Penasaran deh Mimin, emang nggak ada missnya ya cafe ini? Jadi cafe ini tuh sedikit lagi sempurna ya guys. Mimin tuh udah lelah banget sama gimmick-gimmick cafe. Tapi kalau Kopi Insight ini beneran legit. Cafe seluas ini tiap titik tuh ada colokan buat ngumpul, meeting, nongkrong, bukanya 24 jam pula. Live music rasa konser tiap hari karena ada videotron yang gede banget, bisa nobar juga. Nah biasanya yang kayak gini kan makanannya B aja atau malah zone. Tapi kalau di Kopi Insight beda guys. Di sini Mimin nemuin bebek goreng sambal ijo selekoh ini. Sambal ijonya pedes gurih, porsinya banyak, dan bebek gorengnya pun dapat yang jumbo. Terus rice bowl-nya ini nggak bisa dianggap sepele ya. Udah dapat protein dari daging, sayur, dan telur di satu menu. Gila sih makanannya tuh banyak, bervariatif, tapi satu pun gak ada yang gagal loh. Aneka dimsumnya ini juga meaty, padet, ala Bandung style gitu guys. Makanya dicampurin chili oil, saus, dan mayones. Buat yang bawa anak-anak bisa tuh dipesenin menu-menu pastanya. BTW kalau mau kesini saking ramenya, mending jamnya jangan kesorean guys, karena di sini sering waiting list loh. Udahlah, emang layak kok mereka dapat rate 4,9 di Google. Gak ada kurangnya cafe ini. Mimin tuh cobain slice cake-nya dan ini tuh gak kemanisan guys, malah nyoklat banget. Untuk kopi-kopinya gak usah ditanya lagi deh, mereka tuh juaranya guys. Ini sih kalian wajib cobain ya. Toiletnya aja super bersih, dan buat sobat muslimin ada musola yang luas dan bersih. Yuk guys, cobain. Tulang kerakot sapi jumbo, klumur-klumur, tinggi kolesterol, dan tinggi kolagen. Gila guys, ini mantep banget. Beuh, ini saking gedenya ya, masnya aja tuh sampai kesusahan loh ngambil dari panci. Dan untuk dapetin kerakot kaki sapi sejumbo ini, lokasinya tuh hidden guys. Kalau kalian lagi di alun-alun Batu cari kuliner enak, ada di sini guys. Yuk. Nah setelah nemu Pujasera alun-alun Batu, kalian langsung masuk aja. BTW Pujasera ini tuh gede banget loh, bisa muat sampai 400 orang. Tuh guys, stay-nya paling pojok sana. Nah itu dia bakso Sritika. Kuliner terenak di kota Batu ya cuman bakso Sritika lah. Lihat aja tuh baksonya, bikin ngiler kan guys. Meriah banget, ada jeroan, aneka gorengan, kerakot kaki sapi, bahkan ada bakso iga. Sama-sama lengkap kayak yang ada di cabang pertamanya guys. Terus disiram pakai kuah kaldu ala bakso Solo. Siapa coba yang bisa nolak kenikmatan bakso Sritika? Tuh ukuran baksonya aja gede banget, super ngedaging, dan tetelannya melimpah. Ini bakso iganya harus disausin sampai merah dan dilumurin pakai sambal. Bakso iganya ini padet banget ya, soalnya di dalamnya tuh ada daging iganya yang tebel. Ini gongnya guys, kerakot kaki sapi. Waduh, ukurannya monster guys, ngeri. Terus kikil yang nempel di kakinya tuh bener-bener setebel itu. Nah, yang di cabang Pujasera Batu ini, kerakot kaki sapinya ada yang porsian guys. Harganya cuma 25.000. Udah dipotongin jadi nggak ribet makannya. Kelumur, kenyal, enak banget. Kalian wajib samperin. Makan pop mie di hawa dingin dan view-nya secakep ini guys. Selalu deh di jam-jam sore kayak gini kita tuh kelaparan. Nanggung banget kan, belum waktunya makan malam. Jadi kita putusin cari snack di Indomaret. Ini dia snacknya, pop mie snack. Bentar, tapi makanya kita mau sambil nikmatin pemandangan yang indah di Batu deket tempat tinggal kita. Dudukin kursi lipat, terus kita buat pop mie snacknya. Ini tuh pop mie mini, sekarang jadi pop mie snack guys. Pas banget buat ganjel perut. Salvo gak sih, paper cap-nya baru dan lucu banget. Cara bikinnya gampang lagi, tinggal dituangin bumbu-bumbunya, terus disiram air panas yang kita bawa di tumbler, ditutup, terus tinggal ditunggu beberapa menit aja deh. Seru banget kan snacking time Mimin? Dibuka langsung kelihatan topping sosisnya banyak. Nah ini nih snack yang bisa diseruput guys. Mie-nya tuh lebih kenyal loh, terus kuahnya gurih, nendang. Topping sosis sebanyak ini tuh sosis asli ya guys, bukan bohongan. Asli, ini enak banget, terus porsinya juga pas banget buat ganjel perut. Apalagi makannya di hawa dingin sambil nyeruput pop mie yang panas. Ya ampun nikmatnya. Yuk guys, kalian cobain juga pop mie snack. Cari surga di dunia itu gampang guys, tinggal makan babi aja. Apalagi babinya tuh selembut ini loh. Aduh, siapa coba yang bisa nolak? Akhirnya guys, Syang nasi paha babi asli Tiongkok itu sekarang udah buka di Surabaya. Wah seneng banget, Mimin langsung nyamperin di Jiwok Citrawe. Ini tuh babinya dibumbu kecap gitu, tapi otentik Tiongkok asli. Mulai dari paha, samcan, sampai kuping babi juga ada loh guys. Sampai-sampai ini penampakannya persis banget kayak yang ada di mukbang-mukbang Cina itu loh. Dan jangan ditanya lagi, tekstur babinya tuh bener-bener lembut. Menu spesialnya tuh nasi paha babi. Buset lemaknya guys, kelumur-kelumur, enak banget. Penyajiannya tuh udah termasuk fish cake, telur, kacang kedelai, dan sayur asin kayak gini. Bersyukur banget Tuhan nyiptain hewan seenak babi. Di sini ada menu mie juga guys, bisa pesen topping kombinasi kayak gini, paha dan kuping babi. Udah deh, nggak bisa berkata-kata lagi Mimin, ini mantep banget. Kalian lihat nih kaki babinya, kulitnya tuh bener-bener tebel dan langsung protol dari tulangnya guys. Bumbunya gurih, ngeresep sampai ke dalam
dalam-dalam tulangnya sampai geleng-geleng keenakan. Belum lagi kena samcannya yang banyak banget lemaknya. Udah ini kenikmatan yang harus kalian coba ya guys. Please dong kalian yang di Surabaya cuy samperin siang-siang babi nasi paha sekarang. Di sini bisa makan donat bareng beruang raksasa yang imut dan pas dimakan donatnya ngecrot dong guys. Waduh, bener-bener selumer itu. Please kalian wajib tahu artisan bakery ini, namanya Bear and Butter yang lokasinya tuh nyempil di arah Rasa Mall. Dari tempatnya ini didesain ala Japanese, super cute banget dan pastinya nyaman buat ngongkrong. Nongkinya ditemenin Kumaru, beruang lucu yang ukurannya lebih gede dari kita. Gemes banget kan? Roti-roti mereka ini dibuat dari tepung Jepang dan setiap ingredientsnya dipikirin secara detail. Udah pasti berkualitas tinggi ya guys. Wangi salt breadnya aja sampai kecium. Volume up guys. Kriuk banget kan, luarannya crusty dan dalamnya butter. Parah, ini salt bread terenak yang pernah Mimin cobain. Terus mereka juga punya bus cheesecake yang rasanya tuh bener-bener cheesy banget. Cake-nya juga gak kemanisan, Mimin suka. Donat mereka ini gendut-gendut karena ada filling krim gitu guys di dalam. Jadi pas digigit, krimnya langsung lumer di mulut. Teksturnya fluffy, soft, dan chewy. Tuh yang ini isian cream cheese guys. Tuh kan, krimnya sampai lumer banget. Filling donatnya tuh dibuat dingin gitu loh, jadi enak banget pas dimakan. Rasanya super creamy tapi nggak bikin enak sama sekali. Bestsellernya signature Kuma French Toast. Disajiin pakai vanilla cream dan vanilla sauce. Bahkan ada makanan berat juga loh di sini. Nah, kalau yang ini Japanese milk bread. Lihat tuh, selembut itu guys. Saking lembutnya berasa makan awan. Minuman macanya juga dibikin serius loh. Kayak ini nih, macanya yang nati dipaduin buah strawberry. Enak banget. Pokoknya ya, tempat ini tuh wajib kalian datengin. Dan kalau mau bawa pulang oleh-oleh, packagingnya segemes ini loh guys. Burger yang digadang-gadang jadi yang terenak di Bali. Didatengin langsung dari Sydney, Australia ke sini. Dan kata Uncle Polly, ini tuh burger ter-the best yang pernah dia coba di Bali. Waduh, Mimin penasaran dong. Jadi langsung samperin Burger Head yang lokasinya di Canggu. Begitu masuk langsung salvok sama tempatnya yang super cute, warna pink dan kuning. Bahan-bahan yang dipakai berkualitas dan seger. Terus burgernya fresh made by order. Ratingnya dari 100% daging sapi asli. Terus untuk isiannya ini unik-unik ya, banyak banget pilihannya. Karena ini burger asli Australia, jadi ukurannya juga bule ya, gede banget. Nih yang Mimin cobain menu burgernya Uncle Polly. Ini menu collab bareng dia guys. Isinya ada double smash beef, cheese, bacon jam, pulled beef, dan grill onion. Parah, ini enak banget. Sumpah ini isinya overload guys. Sausnya pakai barbecue dan rasanya tuh menyatu banget sama cheese-nya. Terus bannya ini pakai milk bun, jadi lebih soft dan lembut. Nah kalau yang ini burger Canggu, isinya ada smash beef patty, caramelized onion, bacon, jalapeno, dan crispy onion ring. Uniknya ini tuh ditambahin hot honey guys. Jadi rasanya pedes, ada manis-manisnya gitu. Enak deh. Terus ada tambahan beef bacon juga di dalam, menyatu di mulut, flavorful. Untuk sides cocoknya pesen bagus fries. Pulled beefnya melimpah banget dan ada sensasi segar dari onion dan pickle. Terus kentangnya ini masih crispy tapi juga lembut di dalam. Parah-parah enak banget guys. Ini tuh wajib masuk list kuliner yang harus kalian datengin kalau ke Canggu. Masih inget mie fishball kesukaan Mama Gigi di Singapura? Mimin pengen cobain, tapi kalau nggak ada babinya kayak ada yang kurang gitu. Padahal lebih enak kalau ada babinya ya. Nah kalau yang ini ada babinya guys, jadi udah pasti rasanya lebih mantep. Kalau nggak percaya, mending langsung cobain deh. Ini tuh lokasinya di Lau Lim Mee Pok. Orang-orang Singapura yang ada di Indonesia aja bela-belain kesini demi semangkuk fishball noodle mereka. Untuk tempatnya dan makanannya emang dibikin ala-ala hawker di Singapura. Dan ternyata Lau Lim Mee Pok ini lumayan legend loh guys. Andalan mereka udah pasti mie poknya dong. Bahan-bahannya nggak ada yang halal karena pakai minyak babi dan pastinya ada topping daging babinya. Bentuk mie-nya lebar-lebar dan kenyal. Terus toppingnya melimpah guys. Ada fish cake, udang, fishball, dan kriuk-kriuk lemak babi. Bakso ikannya ini juga kenyal dan berasa banget loh ikannya guys. Percaya deh, minyak babinya tuh yang bikin mie pok ini 1000 kali lipat lebih enak daripada yang nggak pakai minyak babi. Ditambah ada kriuk lemak babi dan daging babinya. Definisi cita rasa surgawi. Wajib pesen kaya toast yang udah satu set sama kopinya. Ternyata telurnya ada 2 guys. Dikasih lada sama kecap asin dulu ya. Terus rotinya dicocol-cocolin ke telurnya kayak gini. Wah, kaya toastnya tuh jadi makin creamy, legit banget. Dan rotinya tuh dipanggang sampai teksturnya crunchy. Butternya pun tebel guys potongannya. Mereka juga ada nasi lemak yang berasnya tuh pakai basmati. Jadi panjang-panjang gitu loh. Bumbu ayam gorengnya ini gurih, meresap banget. Saking otentiknya, minumannya pun ada es barley dan Milo Dino yang impor dari Singapura. Cus yang penasaran samperin sekarang juga. Udah
udah digoreng dengan teknik deep frying, ayam goreng ini tuh warnanya tetap merah. Bahkan pas Mimin gigit ayamnya, sampai ke dalam dagingnya warnanya merah loh guys. Jadi ini nih yang jual ayam berwarna merah itu, ayam ponggol. Warnanya tuh merah karena ayamnya dimarinasi smoked paprika powder. Jadi ini tuh ayam goreng ala Malaysia guys. Jangan-jangan ayam di Upin Ipin kayak gini juga ya. Mimin salfok deh, sekali goreng bisa sebanyak itu loh ayamnya. Dan makannya ini pakai nasi lemak yang warnanya biru guys. Kenapa warnanya harus biru ya? Suasananya ini Mimin kayak berasa di Malaysia gitu. Otentik banget masakannya. Semuanya digoreng-goreng dadakan. Jadi pas nyampe ke meja kita tuh masih panas guys. Mantep banget. Gak heran juga kalau tempat mereka tuh selalu rame orang makan guys. Nah kalian bisa pilih-pilih tuh paketnya. Kayak ini nih, ponggol pas. Ada nasi, tahu, tempe, sambal, dan ayam goreng rempah pastinya. Tuh gede banget loh ini ayamnya. Bumbunya berempah banget sampai ke dalam-dalam guys. Kalau mau yang lebih komplit lagi, pesen yang ponggol gokil. Ada tambahan telur ceploknya. Nah yang Mimin suka, sambal mereka ini persis banget kayak yang Mimin makan di Malaysia. Pedesnya nampak. Terus tekstur ayamnya ini luarnya garing tapi dalam dagingnya tuh juicy banget. Oh ya, setiap paketnya udah datang sama es teh juga ya. Jangan lupa pesen filet ayam dan tahu lada garam, terus kulit merah dan ceker merah. Buset, penuh banget ya piring Mimin. Orang Malaysia pun kalau makan ini pasti bilang enak guys. Terus cekernya ini boneless loh, jadi langsung hap aja. Beuh, nikmat banget. Ayam ponggol ini wajib kalian cobain pokoknya. Donat yang pas dimakan toppingnya langsung banjir kemana-mana, dan jenisnya aja udah kelas banget ya, nggak kayak donat punya kekasih yang tadi anggap itu. Ini nih namanya Pido Donat. Bukan viral karena aji mumpung ya. Dari 2020 mereka tuh udah viral di Sukabumi dan sekarang alhamdulillah buka outlet di Bandung. Ini baru artisan donat. Dibuatnya hati-hati, penuh cinta, dan toppingnya tuh bener-bener dibuat satu persatu sesuai orderan loh. Variannya banyak banget dan yang jelas harganya affordable dengan kualitas premium. Yang ini Belgian chocolate guys, bener-bener sampai luber-luber gitu dong coklatnya. Topping-toppingnya tuh bener-bener premium banget. Yang ini dalamnya potongan real strawberry asli. Dan donatnya ini pakai 100% butter, jadi nggak minyakan sama sekali dan pastinya nggak bikin enak. Varian paling favorit tuh strawberry yogurt guys. Dalamnya ini yogurtnya dingin dan manisnya tuh nggak terlalu lebay gitu loh. Parah sih, ini enak banget. Oh iya, donatnya ada yang versi topping savory ya. Ini nih ada sosis mozza dan pizza. Terus bahkan bisa jadi burger juga loh. Isinya ada keju dan patty daging asli. Oh ya, Pido Donat ini 100% halal ya guys. Dengerin guys. Yang ini donat creamy brulee. Toppingnya karamel gini guys, kriuk-kriuk bercampur lembutnya tekstur donat. Bahkan minuman mereka kayak strawberry milk dan coffee milknya ini juga enak. Pokoknya kalian wajib cobain Pido Donat. Masih jadi misteri kenapa bakso di Malang gak ada yang feel ya. Bahkan yang random gak punya nama dan kelilingan kayak gini juga enak-enak. Nih Mimin buktiin ya. Enaknya slow living di Malang tuh gini guys. Pengen bakso tinggal panggil aja dan harganya murah meriah pula. Terus varian gorengannya tuh macem-macem. Mimin pesen campur aja deh. Makan baksonya gak polosan gitu loh. Harus pakai daun bawang dan bawang goreng juga. Seru banget loh manggil abang tukang bakso terus makannya di pinggir jalan. Kalau Mimin makan bakso Malang dipakein saus merah dan kecap dikit aja, tapi sambalnya harus yang banyak. Pokoknya makannya tuh harus sampai merah pekat kayak gini ya. Walaupun baksonya kecil-kecil tapi mantep banget. Yang Mimin paling suka tuh gorengan mereka ya. Kerendam kuah tapi masih kres-kres gitu. Ada gorengan bulat dan gorengan yang bentuknya panjang kayak gini. Kebukti kan gak ada bakso yang gak enak di Malang. Yang penasaran sama bakso yang Mimin makan, abangnya tuh biasanya keliling di daerah Legend Es Parman ya.